Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Fana Goib. Fana ya Goib. Oke. Sekarang kita lagi bersama Bang siapa? Bang Kuple. Iya. Nama Jadi di aslinya sini sebenarnya siapa nih? Nama asli dulu siapa nih? Nama aslinya sih Aditya Ramadan. Aditya Ramadan. Orang kebanyakan panggil jadi Kuple. manggil Kuple. Berarti Ramadan. Berarti lahirnya di bulan puasa Iya, berarti ya? berarti waktu pas puasa mau gua lahiran. Iya benar. Oke. Ramadan. Berarti Bang kalau Kuple. Natalan Aditya Natalan. Jangan. Enggak Jangan. Oke nih Bang Kuple, katanya Bang Kuple ini pernah bahkan mengalami lah banyak pengalaman tentang masalah-masalah spiritual atau mistis ya. Iya. Nah kira-kira nih Bang Kuple nih kenapa bisa ngalamin nih tentang istilahnya spiritual kayak gitu, dan dari kapan aja gitu loh, dari sejak kapan Bang Kuple tuh ngalamin tentang masalah mistis? Kalau ngalamin sejak kapan yang ngerasain spiritual kayak gitu sih ya gua dari pas zaman SMP. Zaman SMP kelas 1 pertama masuk tuh ya kan. Ya. Ya kan kemungkinan kan waktu itu pun juga kan karena dari kakek juga orangnya kayak berbau-bau mendalami soal mistis lah. Ya kan semacam dia berguru kemana kesini ke situ ya kan. Ya di situ kan mungkin gua kayak gimana ya, gue penasaran nih, kayaknya kan gue kan orangnya penasaran kata gue. Mikir, apa sih yang sebenarnya kakek gue lakuin kan setiap hari ataupun dia setiap malam Jumat ya kan, kalau orang-orang tuh kayak semacam kasih sajian lah buat leluhurnya ya kan, masuk kopi pahit ya kan. Di situ gue penasaran kan, ya kan gue nanya ke kakek gue, kayak ngapain sih gini kata dia. Kamu mah jangan ini apa, masih kecil katanya kan. Anjir kata gue kan mikir, masih kecil ya kata gue. Ya di situ gue ngerasain, gue udah mulai penasaran kan, gue nanya ya semakin hari semakin gue penasaran, ya gue nanya langsung kan ke kakek gue. Kayak gue pikir gini kan, kayak kalau namanya orang mah kan, kalau kata orang Sunda mah pengasihan ya kan. pengasihan. Ya gue nanya, pengen minta buat cewek ya kan, namanya anak muda Semacam pelet gitu ya kan, kan namanya anak muda ya, kan. iya benar. Bayangnya ini kelas 1 SMP ya kan, mikir buat apaan kan kelas 1 SMP ya kan, namanya anak muda coy ya kan, mikir kayak pengen disukai sama cewek. Nah di situ gua langsung kakek gua tanya, langsung dia ngomong, emang udah siap ya kan. Gua ngomong, ya gua mah kan namanya anak kecil ya, umur SMP gua mah siap-siap aja bang. Terus iya kan, kita di situ gua nanya banyak, langsung tuh gue dikasih amalan tuh apa ya, panjang lah pokoknya. Oh langsung berarti dikasih itu. langsung dikasih itu. Ya langsung dikasih, otodidak langsung dikasih. Nah di situ dikasih, ditulis doang ya, ditulis doang. Nah 3 hari kemudian tuh kakek gua ngomong udah dipuasain. Nah kata gua dipuasain. Oh berarti amalan ini harus dipuasain. Nah iya dipuasain di situ. Oh ibarat dibeli gitu ya. Ya dibeli, ya kan. Di situ gua penasaran kan, mikir gua hafalin sampai lupa inget lupa ya kan. Kini gua inget banget tuh di luar kepala, gua ngapalin. Gua nanya kakek gua, kayak udah inget, udah nggak harus tanpa lihat di buku tulis, ya udah bakar. Tapi biasanya kalau amalan kayak gitu ya, kayak orang tuh ngasih tuh nggak kayak pakai tulisan gitu. Jadi kita sekali ucap nih, lu harus ngapalin, langsung hafal. Biasanya gitu. Ya kalau ada juga tuh yang begitu Ada kayak bang, gitu. cuman gua dikasihnya sesuai karakter gua sama hitungan tanggal lahir gua katanya gitu. Gua dikasih ya segitu aja, jangan yang nggak susah-susah gitu kan, namanya bocah kecil SMP bang, kelas 1 mana iya ngulik-ngulik begitu ya kan. Aneh juga. Dari situ gua mikir, gua ngomong nanya langsung, ini udah selesai semua, terus udah hafal ya udah lu puasain seminggu. Kalau puasa biasa ya kan, buka maghrib ya udah gua puasa tuh kan, selang sehari 2 hari 3 hari, yang 3 harinya tuh gua ngerasa aneh kenapa. Tapi ini puasanya puasa biasa tuh. Puasa biasa kayak puasa kayak bulan Ramadan ya, makan Bukan ya. kayak Senin Kemis gitu kan ya. Nah, itu belum tahapnya, ada juga itu. Nah pas gua 3 hari kemudian, kayak gua, badan gua aneh ya gitu kan, kok kayak panas aneh. Nah 3 hari
hari tuh pas hari Senin Selasa Rabu tuh ya kan, Kamisnya udah mulai enak, sampai dibilang ke orang gila gua bang Sama? temen SMP gua, lu ngapain puasa hari Jumat selalu sakit apa ya anjir kata gua teh. Gua diem kan, gua namanya sabar, gua balik kan, namanya bocah SMP kan pada demen masih main warnet. Gua sampai ke warnet, anjing temen-temen gua pada liat bokep bangsa. Gua cabut balik lagi lah, gila kan, mikir anjing gua teh puasa. Gue pikir udah cabut lagi aja kata gue teh. Tuh Jumat ya kan, pas ketemu hari Sabtunya, asli tuh gue bener-bener kayak kok ngerasa aneh aja, napa tiba-tiba kayak ngerasa gue banyak kayak gimana sih bang, kalau lu duduk sendiri kayak ada yang ngedamping gitu. iya ada yang damping sih, kayak berat kanan kiri kan. Iya. Mikir kata gue masa bodoh kan, namanya masih polos ya kan SMP. Mikir udahlah jalanin aja kan, langsung udah seminggu gua jalanin langsung kan. Senin udah kelar kan, namanya seminggu doang kan. Gua banyak kayak udah nih selesai gitu. Ya udah, terus setiap lu berangkat sekolah ataupun kemana-mana lah lu baca, pokoknya setiap keramaian lu baca, udah itu aja syaratnya cuma satu. Nah kakek gua bilang gitu, gua nanya kan, otomatis gua penasaran syaratnya apaan nih. Lu jangan coba dan gak usah makan makanan kayak daging mentah. Nah kan gue daging pantangannya ya. Dan gue kan masih apaan ya daging mentah ya kan, namanya orang tua nggak bakal. Oh iya gue apal tahu gue daging mentah. Ya kalau orang Sunda kan pasti gitu ngomong, jangan makan daging mentah. Kalau pantangannya kan gitu ngomong. Ya kan gue mikir apaan ya daging mentah. Gue nanya kan ke sepupu gue, bang itu kalau daging mentah apaan sih? Lu tolol apa gimana sih? Kenapa bang? Itu tuh nggak boleh begini katanya. Oh iya ya daging mentah emang gitu. Iya ya kan namanya gue nggak tahu kan, mikir anjir kata gue teh daging mentah. Oh ya udah ya kan, namanya anak SMP yang penting udahlah, yang penting gue banyak digemari sama cewek-cewek kan, sama cewek teman-teman sekolah kan. Tapi setelah lu puasa dan lu amalin ini kan, efeknya tuh gimana tuh ke cewek-cewek tuh? Alhamdulillahnya tuh bang, efeknya tuh kayak ngerasa yang gua ucap tuh kayak gimana ya, kayak kalau kata orang Sunda tuh ucap kata apa gua anjing gua demennya sama cewek ini, tapi gua gengsi ya kan, karena mungkin ya SMP juga ya kan, malu-malu kucing. Tapi pas gua ngomong begitu, ketiga harinya kemudian tuh gua punya nomornya, cuman gua ngechat, tapi dia ngechat duluan dia. Nah yang gua pikir aneh, yang bikin anehnya tuh itu gua, padahal kan gua belum ngechat duluan ya kan, nanti langsung terpikat tuh. iya mikir gitu kan. Pokoknya setiap gua pengen, gua demen sama cewek itu terus, tapi gua malu. Nah ya kan gitu. Nah gua pas gua lakuin dan gua jalanin itu, amalan itu, ya gua nanya ke kakek gua, ini gunainnya gimana? Ya baca doang, cuman kan kayak nggak pede gitu kan. Ya pede-pedein aja gitu kan, penting mah lu baca, setiap pergi kemana pun juga lu baca. Ya intinya cuma satu, lu nggak usah makan coba-coba daging mentah. Oke lah kan, kata gua pikir dalam hati ya udah lah. Terus itu gua nyoba langsung sampai waktu kelas 1 gua nyoba amalan itu. Nah itu gua bang, jadi ibaratkan kayak bertahap gitu nah bang, naik tingkatan kan. Kelas 2 tuh gua SMP, gua suruh puasa Senin Kemis, cuman nggak Senin Kemis, kayak ibaratkan gimana ya, Senin 7, Kamis 7. Maksud gua Tapi kalau ini naik tingkatannya tuh, kalau yang awal kan buat perempuan ya kan. Terus yang sekarang itu apa tuh? Nggak tahu tuh bang, gua cuma dikasih sama almarhum kakek gua kan udah almarhum kan, kan dikasih tahu sama kakek gua tuh cuma kayak lu sini duduk, pundak gua kayak dipegang di raba gimana ya, gua nggak ngerti dah, ada sama dia di belakangin, ditulis gini. Nah seterusnya ya gua disuruh puasa gitu, kayak Senin Kemis, tapi jangan Senin Kemis doang, katanya ada Seninnya 7, Kamisnya 7, ya kan. Tapi lu di situ nggak tahu ya kalau itu fungsinya untuk apa? Nah itu ya nggak tahu gua yang ditunya, gua fungsinya buat apa itu nggak tahu. Gua pikir ya udahlah gua jalanin kan, soalnya kan ada kakek gua ini kan, bisa kan, ibaratkan kata emak gua, jangan ikut-ikutan kakek katanya, dia tuh bukan level kamu gitu kan. Ya udahlah, itu gua ada kakek gua ini, kata gua tuh masih ada ya kan, gua jalanin sampai gua Senin Kemis ketemu
yang berat tuh pas ketemu Senin 5 Kamis 5. Senin 5 Kamis 5. Nah itu yang bener-bener, lu pernah gak sih ngerasain bang kayak lu panas dalam, nah lu sakit gimana panas dalam, kayak dalam badan lu tuh kayak anjing panas banget ya kan, kayak meriang. Tapi pas lu ngerasain pas tidur tiba-tiba kayak ngap di sini, gue minum tuh kan, gue suruh minum, gue ngomong kakek gue kayak ngerasa ngap, katanya udah lu minum nih air gini-gini, nah kan lu udah enak tuh ya kan. Iya. Pas ke hari ke-6-nya biasa aja, ke-7-nya tuh yang bikin gue bener-bener rasa jam 12 kalau emang misalkan ada apa-apa hiraukan aja ya kan. Ya udah tuh gue jam 12 hiraukan, gue habis sholat isya ya kan. Nah di situ enak-enak aja tuh, pas jam 12 tengnya tuh gue ngerasa kayak malam tuh kayak ada yang datang. Nah pas tidur tuh kayak gimana ya, kalau misalkan kayak dulu kerajaan keraton tuh kayak pakai sorban gitu ya kan, bawa itu pedang kayak nyamperin lu. dia kayak nyamperin gua, katanya kamu tuh udah, ibaratkan kalau bahasa ininya kan, kamu tuh udah saya jagain, kamu tuh kayak udah saya cucu saya sendiri, gini. Itu dalam mimpi apa gimana tuh? Dalam mimpi, cuman mimpi. pas gua bangun, nah pas gua bangun tuh kayak gimana ya, gua kayak dititipin gitulah. Ada yang nipu. ya. Iya. Ada yang nipu. Udah lanjut. Udah, lanjut lagi. Ya, lanjut ya. Ya. Jadi ngerasa begitu, ya udahlah, gua pas gua bangun tuh pintu tuh kayak ngerasa kayak di kalau pandangan tuh, kalau pandangan gua sih, kalau mungkin kalau orang-orang beda, kalau pandangan gua kayak lu pakai ini dan lu mau kemana lu harus pakai ini. Iya. Cuman kan gua percaya kan, karena namanya cuma pandangan doang. Gua mau tidur gua nggak kayak ngelindur. Ya udahlah, kata gua, pakai gua pun tidur biasa aja. Dari situ udah tenang. Oh, mungkin itu juga kayak ini kali ya, jawaban dari ritual lu yang kata Iya. Senin Kamis itu. Hanya itu tuh. Cuman di situ menjelang gua udah puasa begitulah, sekarang kan gua langsung dikasih apa itu, ada pernah gua dikasih benda tuh sama kakek gua tuh bang, kayak model wapak ya, kalau misalkan disebutnya itu, kalau arah barat disebutnya wapak Ya, wapak. ya kayak wapak begitu. Gua ngomong kayak minta buat jaga-jaga, ngomong gitu bang, ngapain, katanya kan kemarin kan udah kan. Ya kan namanya gua nggak berasa bang, kan puasa. Tapi kan yang namanya kalau bocah-bocah kecil waktu SMA kan apaan sih begitu doang, dia bang ngerasa nggak apa-apa. Nah, Cuma iya. kan tangga dia nggak tahu di belakang dia apa kan, nggak Iya. tahu ya kan. Mungkin gua nanya langsung, kayak pengen yang itu, kakek gua ngomong langsung, itu mah jangan, lu nggak bakal sanggup yang merah tuh. Nah itu tuh ada 2 benda bang, jadi kayak merah hijau, nah sebagainya yang hitam dipisahin tuh, ada Wapaknya itu berbentuk apa sih? Kain apa? Ditulis di kain apa gimana? kayak di kain tapi sejenisnya bisa dipakai sapu. Oh, bisa dipakai sapu. Iya. Nah disitu gua mikir apa ya, terus gua kekeh banget tuh minta ke nenek gua, nenek pengen itu tuh, kalau almarhum nenek gua tuh kayak nenek gua ngerayu kan, namanya cucu ya kan. Yeah. Cucu kasihan katanya. Gua selalu ngomong kayak kalau misalkan namanya umur manusia kan gak tahu, ini kan bisa harus diwarisin ya kan. Kayak gue mikir 2 kali, takutnya gue gimana atau sombong ya kan. Iya. Ya, gue Namanya masih labil ya ya kan. masih Zaman-zaman labil ya, sekolah zaman kan. sekolah kan, apalagi SMP kan. Apalagi kudu tahan daging mentah ya. Nah kan? itu yang bikin berat. Itu daging udah mentah. kacau itu. Kacau. Dan jadi tuh di sini Bang Kupre tuh ya kayak minta kayak ilmu gitu lah, udah kayak minta permen gitu ya. Ya namanya Jadi kayak gampang banget iya, gitu. gue mikir aduh, kan namanya bocah SMP kan, gue Iya. penasaran. Nah almarhum nenek gue tuh ngomong, ya udah kasih aja tuh yang itu, tapi jangan berlebihan, katanya. Kata kakek gue, ya udah nih ambil aja yang hijau katanya, tapi jangan yang merah, lo nggak bakal sanggup. Itu apa batu ya? Kalau yang gua pinta itu ya kayak sejenis sabu gua. Oh, sabu wapak ya. Wapak. Sebutnya wapak lah zaman sekarang. Ini kalau anak-anak zaman yang warna sekarang merah hijau tuh sabuk semua itu. iya, Cuman beda tingkatan kali ya ya, mungkin ya. tingkatan tuh ada juga yang warna hitam, cuman gua nggak boleh megang dan nggak boleh diambil juga. Cuman gua yang ambil lah itu karena gua diem penasaran kan, gua ambil semua tuh. Emang sih kayak sejenis
kalau kata orang mah kalau dipinjem tuh sama teman atau yang lain nggak bisa, katanya nggak berfungsi kan. Oh, nggak ada fungsinya. Ya, tapi kalau itu enggak bang, kalau dari pegangan almarhum kakek gua tuh enggak, kayak lu bisa kasih ke temen lu tapi tergantung lu juga katanya. Jadinya izinnya mungkin ada di lu Nah, gitu ya. itu izinnya ada di gua. Oh iya. Makanya ya udahlah kata gua, kan gua pernah tuh gua ngasih pinjem ke temen gua kata gua minjem gua plek buat apaan emang, gua namanya bocah SMP kan mau berantem. Iya kan, lu mau dibuat sama mana? Anak ini anak sebelah kata gua. Ya udah, tapi baik-baik jangan sampai dibawa kencing sama dipakai jorok yang lebih dari itu. Oke. Kebawa kencing bang di situ tuh kayak. Oh jadi dibawa kencing itu pantangannya Ya mungkin kan ya. mungkin karena ada Arab. Arab. Iya, Karena emang gitu. Karena tempat ada kotor juga najis iya, lah. ya kan ada Arabnya juga ya Iya. kan, dosa itu kan. Iya, di situ gua mikir, aduh gua langsung gini aja, geleng-geleng kepala, mukul kepala, anjing kenapa lu ngapa ngasih malah dibawa kencing ya kan. Gua lupa, tai kata gua kan mikir jangan dibawa kencing. Nah di situ sempet dia kayak sakit sehari. Sakit Iya, setelah dibawa kencing itu. Iya, sakit sehari. Ditaruh di rumah. Kayak mikir minta dibawa aja nih play barang. Gua nggak enak nih. Jadinya kan gua besok aja Dris gitu kan. Ya udah sekarang aja play, gua nggak enak. Nah, situ gua ngomong kayak gini ke kakek gua, ini dibawa kencing ya. Tadi sama teman kan. Udah nggak apa-apa, yang penting itu temen lu kasih air aja nih biar agak enakan ya kan. Lu segala dipinjam tapi temennya kayak begitu kan, nggak tahu ya kan bang, namanya ini kan kalau lagi panik atau gimana kencing. Ya udah di situ gua mikir udahlah gua nggak bakal minjem lagi lah. Udah gua taruh, cuman di situ yang semenjak gua begitu ada tuh satu teman gua lah, teman deket lah ibaratnya kan, CS SMP ya kan bang. Kayak ngapain sih plek begitu gua mah gimana tuh Del, gua mikir gitu kan, itu dari kakek gua emang apaan sih ya begitulah kata gua begitu kan. Dia mungkin semakin penasaran, dia ngobrak-ngabrik tas gua, anjing lu megang apaan ini ya. Gua tawa-tawa cengas-cengas, enggak ini mah dikasih kakek gua kan, pikir gitu. Apa emang ini lu TikTok ya kan, namanya zaman dulu SMP ya, kan zaman TikTok. dulu emang sebutannya TikTok Iya, dulu mah emang. TikTok bukan bulu kebal-kebal, TikTok Iya. dulu mah. Dia langsung nanya, lu udah dapat dari mana? Kata teman gua, teman gua nanya begitu. Ya dikasih kakek gua, bukan dapat dari mana-mana. Kata gua, kakek gua kan kakek lu juga punya, yakin. Kata gua pikir gitu kan, gua nggak berani play ngomong ke kakek gua. Kenapa? Ya, kakek gue begitu, lu tambah cuek banget, mainin ayam mulu. Kata gue, apaan sih, tai banget itu. Kakek lu nggak sembarangan gitu-gitu juga, mainin ayam juga, kata gue teh. Ya pengen ikut-ikut gua ya kan. Dia pengen kayak gua, pengen punya kayak gua. Nah, selang gua kelas 2 ya kan, Bang. Ya namanya udah tua kakek gua kan, situ mulai udah sakit-sakitan ya kan. Gue juga udah mulai nggak terlalu ini gua sibuk sama si dunia gua lah, ibaratkan udah mulai naik kelas 3 itu ya kan. Situ gua ngerasa pas kakek gua udah mulai nggak bisa jalan, almarhum tuh udah gimana ya, kalau misalkan sakit-sakitan. iya sakit-sakit kayak kalau orang mau udah mulai bener-bener kayak mau sekaratul maut tuh kayak dingin Iya, kan, kaku gitu ya kan. Situ gua ngomong, gua nanya lagi tuh, gobloknya gua tuh ya gitu, nanya lagi, pengen minta lagi napa. Gua dijawab langsung, lu ngapain, gua lagi sakit pada baru minta lagi, kemarin kemana ya kan, sibuk kata gua tuh sekolah ya kan, nggak sibuk begituan kata gua. Sebetulnya itu jadi keadaan keraton. bagus ilmu kan coy, ilmu yang bangsat gitu. Emang gua pikir ya udahlah kata gua, yang ada aja kayak kata gua tuh. Langsung tuh situ gua cuma dikasih cincin sih sebenarnya, cuma cincin doang dikasih, udah di situ gua dikasih cincin batu cincin kayak model kecil lah kan. Kalau model kayak gua mah kan ini kan biasa lah hiasan ya. Ini kecil dong, batu tua gimana ya, kalau batu tua tuh kayak auranya kalau kata orang dulu ya
kayak dukun anjing pakai batu gitu tua banget. Iya. Iya kan? Iya. Mikir gitu. Langsung kan gue kasih nih, jangan maksudnya bawa aja ini mah nggak usah apa-apa. Oke lah ya udah kan. Mikir tuh. Tapi itu apa bener bang? Maksudnya kayak lu kan pengalamannya lebih luas nih. Kalau kayak ibaratkan katanya ini kan kalau orang dulu tuh kalau ngasih begituan mah nggak harus puasa, tapi bisa juga tanpa puasa juga ibaratkan dulu kasih minum kopi bekas dia langsung minum turun juga katanya. Emang kenapa ya? Ya emang ada sih sebagian yang begitu. Cuman kan masing-masing orang kan beda. Oh iya seperti beda ya. Ya kan beda-beda. Tapi mungkin ada juga dong kayak kakek-kakek kayak gitunya pakai metode lain yang lu nggak tahu gitu apa. Jadi ibaratkan dapat karomahnya lah, Oh iya, kekuatannya gitu ya. kan. Tinggal kita yang ngejalanin aja gitu loh. Tetap kita harus lakon juga gitu. Sundanya mah Iya sih. harus usaha ibaratkan Usaha, gitu. ya. Karena nggak ada ilmu, ibaratkan yang ilmu di bang dikasih itu langsung jadi gitu kan. Iya. Mie aja harus dibuka dimasak dulu kan, Iya, walaupun satu instan prosesnya, ya iya. kan. Dia sih gua ngomong dia ngomong gitu almarhum katanya. Ya udah sekarang mah pijitin aja dulu. Katanya. Ya udah kan gua nurut pijitin kan. Nah, selang mau ke 5 harinya tuh kaki gua tiba-tiba kesurupan, Bang. Itu iya kesurupan asli. Posisi lagi sakit juga tapi sakit nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun tapi tangan, mulut semuanya gerak. Yang gue bikin anehnya itu. Kayak Kejang apa gimana? enggak kayak emang kan almarhum tuh emang ada basic bela diri juga ya kayak pencak gitu. Kayak dia tuh kayak silat sambil tidur sambil ngomong gini. Kalau kata orang Sunda mah rek jurik mana wae ge moal mempan ieu ka aing kata di orang Sunda kan gitu kan dia ngomong gitu. Berarti itu kesurupan kodamnya dia. Iya kan katanya mungkin kayak udah sampai titik penghabisan mungkin ya. Dia udah nahan gini langsung cuman yang gua anehin gini pas posisi kesurupan dia tiba-tiba udah banyak itu keluarga gua udah banyak, gua dipanggil otomatis gua kan takut anjir apaan nih gua dipanggil gila kata gua tuh bapak gua ngomong lu dipanggil nama kakek ya itu kan duduk gua gini dulu nengok dulu ya udah gua duduk kan kata gua ya apa kayak duduk lu di sini udah diam gak usah apa-apa diam ya udah gua diam ya kan tapi dia tetep kayak model kesurupan gitu cuman pas 15 menit kemudian dia mulai reda pas ngobrol sama gua katanya udah temenin kakek udah di sini aja jangan kemana-mana nggak bakal apa-apa ini katanya kan ya udah itu kan biar buat keesokan harinya ya gue biasa nah nenek gue ngomong katanya kakek lu masih berat pegangan yang di badan itu masih banyak cari kalau misalkan ini mah kayak orang-orang narik lagi itu kayak orang-orang habis juga bisa kan ya iya kan ya kita jadi ya udah tuh kan gua itu saudara gua juga abang sepupu gua ya kan pada nyari orang yang bisa gitu ya yang bisa katanya. Nah setelah itu ketemu dia nggak sadar lagi posisi emang lagi kayak nggak bangun cuma kayak sadar gitu apa maksudnya mata mah sadar cuman diem gitu kan ditarik apa itu gue juga nggak ngerti kan waktu namanya zaman SMP kan itu apaan ya di tangan apa itu tarik pres gitu gue tuh anjing apaan nih kalau suara begitu kayak plastik sobek ya ada tuh benda 3 itu dari dalam badan kakek lu itu iya dari badan kakek gue terus mungkin kayak ada semacam sesajen gimana ya bukan sesajen sih kayak model ada kopi suguhan lah suguhannya ya buat ininya buat ngambil itunya ya iya. Gue penasaran apaan tuh ya udahlah gue diem dulu terus langsung ngomong tuh dirundingin keluarga gua dirundingin tambah aja keluarga ya kan siap itu orang itu tuh ngomong tambah aja ya kan umur bukan saya ngatur katanya kan mungkin ya selang dari sehari dari ini 3 hari ke depan ya insya Allah katanya nggak bakal dibebani si kakek ini situ tuh gua mulai udahlah mungkin udah takdir ya kan bang mikir gua ya udahlah gua di situ sama nenek gua berdua kan yang nyaksiin hidup sama nggak adanya di situ gua 3 hari kemudian udah mulai bener-bener nggak bisa gerak atau dingin
pijitin. Pas mau akhir seminggu tuh kakiku tuh kayak ngerasa panas nah Pak. Maksudnya gimana ya kalau orang panas banget badannya ya. iya kayak habis disiram air panas, tapi pas gue pegang kayak si panasnya itu tuh Kayak masuk dalam badan iya, gitu. kayak masuk kayak dalam badan apa anehnya tuh gitu. Pas itu jam 2 malam masih ingat banget gue tuh jam 2 malam gue pijitin almarhum nenek gue bangun dit bangun aneh bangun kaki kamu pengen minta pijitin katanya ya kan sambil nggak enak gitu nenek gue kan bangunin kan gue lagi tidur minyaknya kan udah gue bangun sambil bangun sambil mijitin sampai mata ngantuk kan itu agak kesel juga bang ya tidur Nah iya. ya kan tahunnya terus gue pijitin jam 4 subuh atau sudah subuh ya kayaknya sudah subuh deh pas gue pijitin jam 2 sampai jam setengah 3an nenek gue teriak dari situ kakek gue udah gak ada Udah lewat ya. bangunin nenek gue kakek udah gak ada dan di situ gue bener-bener kayak orang pada sibuk dan gue yang anehnya gue duduk sambil liatin mukanya kakek gue dan gue nggak sedih nggak apa ya orang-orang abang sepupu gue pada sedih gue gini kayak aneh kan masih minta pijitin gue 2:30 minta dipijitin Semalam tuh. iya pas gue liat dia kan ya alhamdulillahnya tuh ya mungkin udah ikhlas ya kan kalau kata ini mah ya udah bahagia banget ya meninggal pun hari Jumat apa Sabtu kalau Sabtu dia senyum gue ambil liatin keluarga gue pada sibuk ya mungkin gue drop ya mungkin pas jam 2:30 gue masih ada jam subuhnya nggak ada ya kan gue mijitin gue dia kayak nyata aneh tapi nyata kenapa Iya. kalau hatinya bingung gue juga berkata-katanya aja, iya banyak nggak nyangka aja kenapa ya udahlah kata gue mikir gimana lagi ya kan di situ gue mikir ya udahlah ikhlas pada sibuk udahlah itu pecah pas paginya gue nangis sendiri nggak ada yang ganggu gue kayak mikir kayak orang-orang tuh ngejauhin gue Iya. kayak bukan itu siapa di situ gue kayak mikir gue sendiri tapi kayak ada yang nemenin Di keliling lu tuh. nah iya itu mikirnya apa pas di dalam kamar dan abang sepupu gue juga biasanya noyorin gue atau gimana bercanda ya namanya saudara gitu lu kenapa gitu nanti kan dia kenapa-napa gue ngerasa aneh aja merasa subuh gue pijitin ya kan udah ikhlasin aja gitu atau kayak ya udahlah gimana lagi kan gue disitu udah ngerasa ya terpuruk lah bang namanya ketinggalan apanya ditinggalin ini apa kakek ya kan apalagi gue diurus dari kecil sama kakek sama nenek itu gue langsung udah benar-benar udahlah gimana lagi ya gue coba setelah 2 hari 3 harinya tuh gue cuma inget pesan kakek gue aja cuman lu bawa yang baik-baik aja itu yang selama ini lu jalani gak usah pakai hal yang jorok kalau kata-kata di barusan kan makan daging mentah ya udah di situ gue walaupun kakek gue selang seminggu kakek gue udah nggak ada ya tetap gue masih kayak pesan kakek gue lu rajin sholat ngejalanin apa yang dia omongin yang dia pesanin sama lu. jangan tinggalin 5 waktu udah terus jangan sampai itulah katanya gitu ya udah kan gue pesan kakek gue begitu ya gue selalu ingat ya udah gitu gue mikir gue puasa Senin Kamis 1 bulan kemudian almarhum udah nggak ada terus hawa penasaran gue selalu ada gue pengen nyari jawaban apa sih yang sebenarnya pengen ngulik lah ya lebih dalam. pengen lebih dalam lagi kan Ya. apa sih yang sebenarnya waktu itu gue jalani yang dikasih sama kakek gue ya kan nah temen gue tuh yang tadi sebelumnya gue ceritain itu yang penasaran itu apa sih play ya kan dia nanya ayo play apa gimana kita gini itu yuk gini apa ya itu kita nyari apa jangan berlebihan kata gue tuh kalau nggak ada untungnya mah namanya bocah SMP ya kan bang kalau misalkan ditipu daya sama orang-orang begitu lu kasih lu masang cepet udah kelar kan nggak tahu dampaknya apa ya efek sampingnya efek apa sampingnya yang ke apa badan. kan dari situ gua mikir ya udah lu nyari aja ntar gua gampang gua masih punya
ibaratkan amalan lah dari kakek gue kan, sombong dikit gitu kan. Dia nyari, gue dapet nih play, mana ini? Jangan, itu mah kata kakek gue almarhum dulu, kalau misalkan orang yang begitu ngasihnya ikhlas, nggak ngeduitin. Oh jangan ya kan namanya. Ya elah namanya bocah SMP bang lah, lu ngandelin duit SPP gue lah iya. Iya kan. Kata gue, ya jangan cari itu. Gue juga tanya-tanya, ya kan. Abang sepupu gue juga di waktu STM di STM gue SMP, gue nanya, lu kalau pengen begini ke sini nih. Dia ngarahin gue ke situ. Tapi gue berangkat nggak sama dia. Gue berdua sama temen gue aja. Itu Del, sana mana play? Udah ikut aja. Lu punya berapa? Itu zaman-zamannya 50.000 bang, paling gede asli, sumpah itu 50.000. Udah gue punya 50.000. Ya udah gue juga 50.000. Ya udah langsung berangkat. Ya udah. Gue coba dikasih tulisan Arab, kertas, air. Udah. Oh berarti lu masang di situ ya? Iya, kayak masang apa gitu, gue mikir nggak kayak gue kurang puas gitu.